Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai variabel di Java. Nah, berikutnya kita di video ini akan mempelajari tipe data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipe data itu harus spesifik digunakan. Contohnya itu int, float, char, boolean, dan string. Tipe data dibagi dua grup ya. Ada yang disebut data primitif dan ada yang non primitif. Contohnya adalah yang primitif itu byte, short, int, long, float, double, boolean, and char. Nah, kalau yang non primitif tipe datanya seperti string, array, dan class. Primitif data types atau tipe data primitif dispesifikasi berdasarkan ukuran dan tipe datanya, nilainya, dan tidak mempunyai metode khusus, metode tambahan. Dan di sini ada 8 primitif tipe data dalam Java, yaitu byte, short, int, long, float, double, and boolean, and char. Berikut deskripsinya. Byte hanya menyimpan angka dari minus 128 sampai 127. Tipe data short menyimpan angka dari minus 32.768 sampai 32.767. Sedangkan integer menyimpan angka dari minus 2 miliar 147 438 648 sampai 2 juta 2 miliar 147 483 647. Cukup banyak ya. Pembacanya juga bingung. Lalu ada tipe data long. Nah, long ini tipe data sama dengan integer, hanya saja jumlah angkanya lebih banyak, yaitu sampai dengan minus 9,223,370,854,775,808 sampai 9,223,372,036,854,775,807. Ya, tipe data yang mempunyai kapasitas penyimpanan angka terbanyak di Java. Itu long. Lalu ada tipe data float. Dia menyimpan angka tapi dengan desimal. Dan tipe data yang menggunakan angka desimal ini ada dua, yaitu satu lagi double. Nah, bedanya double dengan float ini adalah banyaknya digit desimal yang disimpan. Di float, desimal digitnya adalah 6 sampai 7 digit angka di belakang desimal, sedangkan double bisa mencapai 15 angka di belakang desimal. Lalu ada boolean yang bernilai hanya true atau false. Lalu ada char, yaitu biasa dibilang juga karakter, di mana tipe data ini berisi ya huruf-huruf yang ada dari A sampai Z. Lalu numbers. Numbers itu dibagi dua. Yang primitifnya yaitu ada integer dan float. Integer, tipe angka integer menyimpan semua huruf, semua angka, baik itu positif atau negatif. Di rentang contohnya 1, 2, 3 atau minus 4, 5, 6 tanpa desimal. Sedangkan
tipe angka floating atau float, tipe data yang bernilai angka namun menggunakan desimal. Contohnya 1,2, 3,4, dan seterusnya. Kemudian tipe integer. Ada satu yaitu data byte. Tipe data byte dapat menyimpan angka dari minus 128 sampai 127. Dengan tipe data integer atau int digunakan untuk menyimpan memori yang berisi value atau nilai dari minus 128 sampai 127. Contohnya seperti ini. Di sini tipe data byte bernilai 100. Sedangkan yang disebutkan sebelumnya untuk byte nilainya adalah minus 128 sampai 127. Jadi jika ini dijalankan, maka akan keluar hasilnya 100. Tapi seandainya nilainya diganti menjadi 128, maka hasilnya akan seperti ini. Error. Karena 128 itu melebihi angka yang dapat ditampung oleh tipe data byte. Makanya error. Tapi jika diganti dengan minus 128, maka outputnya akan bernilai minus 128. Karena sesuai yang dijelaskan tadi, byte itu bernilai dari minus 128 sampai 127. Lalu ada tipe data source yang menyimpan angka dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, di sini ada contohnya yaitu tipe data source-nya bernilai 5.000. Sedangkan yang dijelaskan tadi di awal, kalau source dapat menyimpan sampai di angka 32.767. Jadi seandainya ini 5.000 ini dibuat lebih dari 32.767 angkanya, maka hasilnya akan error. Seperti contoh byte sebelumnya. Karena kapasitasnya melebihi yang dapat ditampung data short. Begitu juga sama dengan int lalu long. Selama nilai dari tipe data long ataupun int tidak lebih dari kapasitasnya, maka nilai dari tipe data tersebut dapat ditampilkan. Lalu tipe data float. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka yang bertipe desimal. Berikut contohnya. Di sini float bernilai 5,575. Nah, seandainya komanya ini dihapus, maka datanya akan tetap ditampilkan. Namun dengan koma di belakangnya, yaitu koma 0. Jadi float ini dia adalah tipe data yang dimana angka itu bisa menampilkan tipe angka yang bertipe desimal. Nah, tipe data yang bernilai desimal ada dua, yaitu double dan
double dan float. Tadi yang float sudah dijelaskan. Nah, bagaimana dengan double itu sendiri? Double ini tidak jauh beda dengan tipe data float. Hanya berbeda di huruf setelah angkanya, yaitu jika float dia tipenya F, maka double dibuat D sesuai namanya. Seandainya F dan D ini tidak diketik, maka hasilnya akan error. Karena dia harus diberi. Karena ini adalah tanda bahwa nilai yang dimasukkan ke tipe data double ini bernilai double, bukan float. Jika dihapus huruf di belakangnya, maka hasilnya tidak error ternyata. Berarti saya salah. Nah, jika ditanya gunakan float atau double, perbedaannya terletak di berapa banyak digit nilai yang bisa dideklarasikan setelah decimal poinnya atau simbol desimal atau koma digunakan. Tipe data float hanya dapat menampung 6 sampai 7 decimal digit, sedangkan double dapat menampung lebih dari itu, yaitu 15 digit. Jadi untuk penggunaan perhitungan sih lebih aman menggunakan double. Nah, itu saja untuk tutorial tipe data di Java ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.